Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Anggreni Hedwig dari kelas Gedung 1 dengan NIM 4003052362005. Hari ini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan tugas pengerjaan UAS analisa struktur semester 4, yaitu analisa struktur bangunan 5 lantai menggunakan SAP 2000. Berikut adalah soal spesifikasi struktur sebagai berikut. Jumlah bentang yaitu 3 bentang, masing-masing 5 meter. Lalu jumlah lantai yaitu saya menggunakan 5 lantai, masing-masingnya tingginya yaitu 3,5 meter. Lalu untuk spesifikasi balok dan kolom yaitu menggunakan beton bertulang. Dimensi balok 30 kali 50, lalu dimensi kolom 40. Lalu 4 lantai 12 cm untuk beban tambahan. Lalu materialnya yaitu FC 25 MPa, FY 400 MPa. Beban hidup 2,5 kN atau 250 kg per meter. Lalu beban matinya saya tentukan sendiri seperti menggunakan perhitungan berikut. Nah, ini detail soalnya, yaitu nanti untuk mengisi materialnya itu menggunakan spesifikasi modulus elastis beton, yaitu dengan perhitungan 4700 akar FC atau 25, lalu hasilnya 23.500. Terus lalu berjenis beton yaitu 2.400 kg per meter. Nah, ini kombinasi pembebanan yang saya pakai, yaitu ada 1,4D, lalu yang kedua ada 1,2D plus 1,6L. Nah, ini adalah perhitungan beban mati yang telah saya hitung dari perhitungan berikut. Nah, ini perhitungan beban mati 4 lantai mendapat nilai 393 kg per meter. Lalu beban hidup plat lantai 250 seperti pada di soal. Lalu beban mati 333 kg per meter. Lalu beban hidup plat atap yaitu 100 kg per meter. Nah, lalu seperti yang sudah saya rangkum di sini. Nah, lalu langsung saja ke analisa struktur, langsung saja ke SAP 2000, lalu masuk ke new model, lalu satuannya kita pakai KGMC, lalu kita pilih 3D frames, lalu number of stories ini 5. Number of stories itu lantai, berapa lantai, lalu tingginya berapa, 3,5 ya tadi. Terus number of base itu bentangnya itu ada 3, ini juga sama. Nah, ini panjangnya 5. Lalu oke. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita lihat di sini. Kita lihat yang paling bawah. Nah, ini kita select, lalu assign, join restraint, terus kita ganti untuk pakai yang jepit ya teman-teman. Ini lalu sudah, ini pakai jepit. Lalu kita masuk ke define materials. Ini dihapus saja ya teman-teman. Delete, add new,
kita pakai yang user, kita membuat beton dulu, yaitu concrete. Lalu ini kita ganti namanya jadi beton F aksen C 25. Ini berjenisnya 24 nano. Lalu modulus elasticity-nya kan EC-nya tadi kita sudah hitung ya teman-teman. Nah ini EC-nya modulus elastis beton 23.500. Lalu ini ganti 25. Oke, lalu add new material lagi. Kita pakai yang rebar. Kita membuat tulangan. Nah, ini diganti BCTD 40. Modulus elasticity-nya tuh ES-nya tuh 200.000. Lalu FY seperti pada soal FY-nya itu 400. Untuk mutu baja FC25 MPa, FY-nya itu 400, FU-nya itu 570. Nah ini oke. Lalu add copy, kita copy saja, terus kita ganti ke BCTP 24. Nah ini sama, tapi BCTP 24 yaitu FY-nya 240 390. Nah ini juga sama. Lalu 90. Nah ini udah. Terus oke. Lalu setelah itu kita masuk ke define section properties. Kita add new properties. Kita pakai yang concrete. Kita membuat balok. Nah ini namanya balok nama balok tadi soalnya 30-50 ya teman-teman. Lalu ini 0,3 0,5. Ini beton FC udah benar. Concrete reinforcement ini kita yang beam. Ini selimut betonnya 4 cm aja. Lalu add lagi, kita bikin kolom 40 0,4 0,4.
Oh yang ini kolom, ini gini. Nah ini rectangle, ties, terus oke, ini oke. Oke. Lalu setelah itu kita select, kita define load dulu, yaitu load patterns. Itu kita tambah live, itu date nya itu 1, live nya itu 0, harus 0 seperti ini. Lalu define load combination, add new combo, seperti yang sudah kita buat. Kita pakai 1,4D yang pertama, 1,4D ini add, oh oke, add copy of combo, lalu kita ini 1,2D plus 1,6L 1,2 plus 1,6L ini add. Oke. Lalu setelah itu setelah itu kita select ini dulu, select sesuai dengan section properties. Ini aku select yang balok dulu, terus nah ini waktu select ini kita harus teliti ya teman-teman. Wait. Ini putar, buat mastiin putar lagi. Oke, assign frame section. Nah ini kita pilih yang balok, lalu sekarang kolom. Ini sama sih, frame section. Nah ini kolom. Nah kalau udah kayak gini, oke. Nah sudah, lalu kita ke design, concrete frame design. Kita pilih desain combo. Nah ini add, oke. Lalu setelah itu kita
akan memberikan beban pada balok. Nah, ini kita select. Pada plat lantai berarti semua plat kecuali lantai paling atas atau lantai 5. Assign frame loads distributed, terus kita add ini absolute, ini 2,5, ini 5. Nah, untuk beban mati pada lantai itu tadi 393 ya, 93 absolute. Nah, ini oke. Nah, karena di tengah ini ada beban yang double, maka kita akan memberikan beban di dalamnya itu seperti ini, di tengah-tengahnya yang double. Seperti ini. Lalu assign frame loads. Nah, ini apply. Nah, ini lalu kita assign lagi. Ini yang lift atau beban hidup. Sekarang kita menambahkan yang beban hidup. Distributed, beban hidup 250. Nah, ini beban hidup tadi 250. Apply. Lalu untuk ini assign frame loads distributed, sama seperti tadi, apply. Oke, lalu yang sebelah sini yang atap ini kita hapus dulu, assign. Ini assign frame loads. Ini dihapus dulu. Oh iya, ini yang sebelah sini juga assign frame loads, terus ini dihapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan beban pada plat atap. Assign frame loads. Nah, untuk plat atap tadi beban matinya yaitu didapatkan 333 kg ya. 3 kg. Apply. Ini yang beban mati, apply. Oke, terus kita akan memberikan beban mati pada bidang yang terkena beban double.
Nah ini sudah, lalu kita assign frame loads. Nah ini masih sama ini, lalu setelah itu kita akan memberi beban hidup pada pada plat atap. Assign frame loads distributed live. Nah ini kan tadi plat atap kan 100 apply. Nah ini untuk beban yang double, assign frame loads live. Oke. Nah ketika sudah yaitu kita run analysis. Nah ini assign, analyze, run. Nah ini modelnya kita do not run dulu, terus run now. Nah ini tuh. Pas unscrew. Ini save dulu. Nah setelah itu jika ingin melihat analisanya, kita bisa ke sini view. Nah bisa dilihat ini batang-batangnya cukup mampu untuk menerima beban, namun masih bisa disesuaikan lagi. Jika ingin menyesuaikan lagi masih bisa, yaitu dengan jika ingin lebih aman lagi atau mendekati hijau atau biru, itu bisa disesuaikan dengan mutu dan dimensi strukturnya. Lalu setelah itu kita bisa melihat deform shape. Nah ini buat yang 1,4D itu kayak gitu. Ini seperti ini. Bisa diganti lagi sih. Nah
Untuk ini kita bisa melihat juga ini kayak gesernya seperti apa, besarnya gaya geser seperti apa. Nah ini seperti ini gaya gesernya. Lalu nah ini case combo, ini juga bisa disesuaikan untuk momen seperti ini. Nah ini torsi. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Lalu nah jika ingin melihat lebih detail, kita juga bisa show table. Nah ini bisa disesuaikan lagi. Nah sekian presentasi pengerjaan ujian akhir semester analisis struktur gedung 5 lantai yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.